Pas gue cek di toko HP dia, harga yang iPhone 12 Pro 256GB itu 16,3 juta gitu. Kalau yang 13 Pro itu harganya lupa 23 jutaan. Jadi bedanya hampir 10 juta, 9,7 juta. Terus gue kayak, mahal banget ya 23 juta, kayak gue bisa beli motor gitu. Akhirnya gue memilih untuk membeli iPhone 12. Gue mau cerita dulu bahwa dari tahun 2019 gue itu pakainya iPhone XR atau XR. Dan sampai sekarang gue masih pakai itu. Yang kalian lihat ini hasil video dari iPhone XR. Dan kalau kalian ngikutin gue dari awal gue bikin YouTube, gue pernah nge-review iPhone yang gue beli dari PS Store. Dan yes, ini HP-nya sampai sekarang masih awet. Jadi ya gue udah pakai HP ini selama kurang lebih 2 tahun. Gue beli di tahun 2019 Oktober gitu. Jadi 2 tahun baik-baik aja guys. BTW karena banyak juga yang DM, Kak, apakah iPhone yang kakak beli di PS Store sampai sekarang masih awet? Dan ya, ini masih awet sampai sekarang. Dan gue selalu pakai buat recording video YouTube gitu. Nah, oke, jadi selama 2 tahun gue selalu pakai ini dan gue cinta banget sama kamera dan prosesornya menurut gue masih kenceng. Jadi gue bertahan dan belum ganti HP juga. Oh ya, buat yang belum tahu, jadi PS Store itu kebanyakan mereka menjual barang second. Jadi gue beli HP ini adalah ya barang second gitu. Sampai dimana beberapa hari yang lalu gue agak sedikit kesel gitu. Karena pas gue buka Instagram, dia itu videonya sering nggak ke-load gitu. Jadi gue nge-record diri gue gitu ya, IG story. Tapi pas selesai recording, dia masih muter-muter dan lama banget gitu. Dan itu berulang kali. Bahkan udah gue restart HP-nya, masih kayak gitu juga. I don't know, butuh sesuatu tuh pengen cepet. Jadi kadang HP-nya mungkin udah capek juga sama kelakuan gue selama 2 tahun ini. Akhirnya dia agak melemot gitu. Kadang-kadang ada errornya, jadi gue harus close dulu app-nya, terus gue buka lagi, baru dia bisa lancar lagi. Selain performanya udah menurun, gue juga concern dari memorinya. iPhone gue ini, yang XR ini 64GB. Dan ketika gue lagi recording video, itu kan makan banyak space ya, bahkan banyak memori. Jadi kadang gue harus nge-transfer dulu videonya ke laptop, and then baru gue record lagi, gue edit, baru gue transfer lagi yang dari laptop ke sini gitu. Jadi kayak memperlambat kerja gue lah gitu. And then dari situ gue mikir, apakah ini saat yang tepat untuk gue ganti HP gitu. Dan yes, dari situ gue menetapkan hati buat ganti HP. Nah, gue cari-cari nih, either iPhone 12 atau iPhone 13 Pro. 12 Pro atau 13 Pro gitu ya. Nah, ketika gue lihat spesifikasinya di internet, itu katanya nggak jauh beda. Dan ada teman gue bilang juga nggak jauh beda nih gitu. Dari fisiknya dan dari dalamnya mungkin nggak jauh beda gitu. Cuman ya emang gue notice bahwa iPhone 13 Pro ini dia prosesornya udah pakai A15. Sementara yang iPhone 12 Pro masih A14 gitu. Jadi lebih kenceng banget lah si 13 Pro ini dibandingkan yang 12 Pro. Tapi harganya emang jauh banget beda gitu. Nah, gue lihat di toko HP dia, by the way gue langganan di sana, jadi gue beli nggak ada yang ini nggak, gue beli iPad Pro 2020 gue di sana, terus gue beli laptop gue MacBook Air itu juga di sana, di toko HP dia di Tokped. Kenapa gue beli di sana? Karena emang dia yang paling terjangkau daripada toko-toko lain lah. Gue udah nge-survey gitu. Gue nyari memori yang 256GB karena HP gue ini 64GB terus ngos-ngosan gitu kan. Dan kalau 128GB kayak aduh kayaknya kurang cukup nih. Akhirnya gue pengen nyari yang 256. Nah, pas gue cek di toko HP dia, harga yang iPhone 12 Pro 256GB itu 16,3 juta gitu. Kalau yang 13 Pro itu harganya lupa 23 jutaan. Jadi bedanya hampir 10 juta, 9,7 juta. Terus gue kayak, mahal banget ya 23 juta, kayak gue bisa beli motor gitu. Akhirnya gue memilih untuk membeli iPhone 12 Pro. Gitu ya background story-nya. Kepanjangan banget nih gue cerita, nggak apa ya. Akhirnya gue chat adminnya dan bilang mau beli yang 256GB iPhone 12 Pro Gold gitu. Nah, udah nih bla 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 bla. Akhirnya udah gue transfer. Hari ini banget nih gue transfer dan hari ini banget juga dikirim barangnya. Jadi karena gue stay di Jakarta, dia bisa langsung pakai kurir gitu yang same day.
Pas barangnya gue terima, gue baca dong tulisannya 13 Pro 256 GB. Terus gue mikir, hah? Typo kali gitu kan. Gak mungkin gue tiba-tiba dikirim 13 Pro kayak surprise gitu kan. Nah, ya udah, gue kira ini cuma typo dan dalamnya tetap 12 Pro gitu. Naiklah gue ke apart gue. And then gue unboxing gitu ya. Gue buka nih. Terus gue lihat kotaknya berwarna hitam dan kayak gini. Coba. Gue tadinya nggak tahu nih iPhone 13 nih begini kotaknya. Terus pas gue lihat di belakang, gue baca tulisannya beneran iPhone 13 Pro. Kayak, tuh kelihatan gak sih? Kayak, hah? Gue belinya yang 12 Pro, kenapa dikirim yang begini gitu. Terus gue lihat isinya. Dan ini iPhone 13 Pro guys, ini bukan iPhone 12. Kalian bisa lihat ini bobanya, kameranya lebih gede daripada iPhone 12 Pro. Dan ini kelihatan banget sih sebenarnya. Kalau sekilas mungkin nggak terlalu kelihatan ya, apalagi dari jauh. Tapi kalau lo ngeliat ini dari dekat, ini bobanya lebih gede daripada versi yang sebelumnya gitu. Akhirnya gue chat adminnya, terus dia bilang, iya kak nggak apa-apa ini buat kakak. Karena kakak udah sering beli di sini dan bantuin promosi juga. Jadi dia kayak baik banget guys gitu. Akhirnya ya udah akhirnya gue pakai ini deh sekarang. Belum gue buka. Ini masih ada hasilnya. Jadi ini sebenarnya pengen unboxing tapi kenapa gue jadi cerita gitu ya, nggak apa guys. Nih yang gue suka banget, dia tuh kembali ke zamannya iPhone 5 ya. Ininya instead of curvy tapi dia lurus. Terus gue suka banget warnanya gold. iPhone gue yang sekarang tuh warna putih dan gue ngeliat ini tuh kayak super duper mewah banget gitu. Oke, kita akan membukanya. Wow. Gue belum beli screen protector, gue belum beli case-nya juga. Tadinya gue udah pesen nih tadi siang di Shopee. Cuman belum nyampe barangnya. Dan yang gue pesen adalah iPhone 12 Pro. Karena gue kira yang nyampe bahkan 12 Pro. Ternyata 13 Pro gitu kayak. Ya udah, akhirnya gue sekalian upgrade aja gitu. Karena gue udah lama banget gak ganti HP. Nggak lama banget juga sih, 2 tahun. I mean like, orang-orang udah pada ganti 11, ganti 12. Dan gue dari 10 langsung ke 13. Jadi kayak ya udahlah gak apa-apa gitu. Oke, mari kita hidupkan daripada banyak bacot. Ya, nah untuk layarnya sebenarnya gedenya sama sih kayak iPhone XR ini 6,1 inci. Terus, apalagi ya yang membedakannya? Cuman gue suka banget sih megang dia karena nggak curvy gitu ya. Jadi gue ngerasa ini tuh handy banget HP-nya dan wow, grafisnya oke banget nih. Can you see that? Nice. Oke, kita langsung buka aja. By the way, isi kotaknya itu kayaknya sama ya kayak iPhone 12. Ada kabel. Ya kabel casan dan nggak ada kepalanya, nggak ada earphone lagi. Terus ya udah ini cuman pembuka kartu SIM gitu. Udah sangat-sangat minimalis ya sekarang. Kotaknya juga tipis banget. Oke guys, jadi gue udah nyobain ngotak-ngatik sedikit ya iPhone 13 Pro ini. Gue udah lihat kameranya, udah ngelihat yang lain-lain, setting segala macem. Overall gue suka banget, warnanya kontras banget dan kayak semakin semakin deket ke mata kita gitu. Jadi nggak mendelep gitu, bahasa gue gimana ya pokoknya gitu. Dan cepet banget gue ngetik apa, langsung set gitu dibandingin HP gue yang sekarang, yang XR ini gitu. Terus dari sisi kameranya juga dia punya fitur sinematik ya. Ini dia ada fitur sinematik, jadi dia autofokus ya ke barang yang mau difokusin. Jadi nggak cuman wajah, tadi gue udah nyobain ke barang dia bisa juga. Terus slow mo-nya bisa kamera depan tuh. Dan ya kalau di HP gue yang ini slow mo-nya nggak bisa di kamera depan. Time lapse-nya juga bisa dari kamera depan tuh. Gue nggak tahu di iPhone 12, di iPhone 11 bisa atau enggak, karena ya gue nggak merhatiin juga karena nggak pakai. Nah terus potret ya biasa. Dan yang menarik juga itu dia, kalau foto kamera belakang dia ada ini yang
wide ya, wide itu 1 kali, ini ultra wide yang setengah kali, bisa lihat ya. Terus ada yang, nah ini yang perbesaran 3 kali gitu. Oke, kalau yang kamera depan dia cuman ada, nah setengah doang gitu. Jadi ini kalau biasa, ini kalau setengah gitu. Tapi jujur aja gue lebih suka kamera depannya iPhone XR karena apa ya, jerawat gue dan bopeng-bopeng gue tuh nggak kelihatan gitu. Jadi gue nggak perlu pakai makeup yang perfect banget, itu udah oke. Tapi di iPhone 13 Pro ini bener-bener real banget. Lo pakai kamera depan, nggak pakai makeup tuh, wah bekas jerawatnya kelihatan banget. Look at this. Bedain sama yang hasil iPhone XR. Kayak oke. Tapi bagus, maksudnya dia very very detail. Kalau lo pengen pakai ini buat fotografi, ini bagus banget. Tapi kalau buat selfie yang cantik, mungkin lo perlu ngedit dikit ya, biar mulus gitu. Gue kalau beli HP itu concern terbesarnya di prosesor, di kecepatan HP-nya. Karena ya gue pakai HP buat daily activities ya gitu. Nggak kayak laptop yang mungkin agak jarang gue sentuh dibandingkan HP. Walaupun sekarang ya sering juga karena sekolah online gitu ya. Tapi ya selain performa, gue juga ngelihat dari kameranya. Untuk kamera belakangnya gue suka, tapi buat kamera depannya I prefer iPhone XR gue ini. Karena ya itu tadi gunanya gue pakai kamera depan mostly untuk record video dan selfie. Jadi gue butuh yang bikin gue cakep gitu. Gitu sih. Dan untuk performa ini gue cukup puas ya. Maksudnya dia cepet banget geraknya. Cuman gue belum ngetes di aplikasi-aplikasi lain kayak misalkan yang berat-berat kayak Instagram. Instagram nggak terlalu berat juga sih. Instagram, WA, kalau udah gue download aplikasi di sini baru nanti gue mungkin bakalan review lagi in another video I guess gitu. But I really like this phone. Tuh kalian bisa lihat poninya makin kecil ya. Dan ininya juga beda sama XR gitu. Kalau XR tuh dia poninya lebih lebar. Paling segini gitu. Kalau ini udah dikecilin, disempitin gitu. So it's really a good phone dan materialnya oke banget ya. Oh ya, sama satu lagi, pikiran gue tadi dia gold dan kayak gold di iPhone 6 ternyata enggak. Jadi dia tuh kayak ada, I don't know, apa namanya, seal yang bikin dia tuh lebih matte gitu loh. Dan ada kayak putih-putih, tapi nggak putih banget juga nih. Kalian bisa lihat lah, pokoknya warna goldnya jadi kayak gold tapi ada putihnya juga gitu, and I really like this one. Apalagi kameranya, bobanya besar, gue itu kan suka banget minum boba jadi ya love it. Oke, I think sekian dari cerita gue tentang iPhone 13 Pro ini yang gue nggak nyangka akhirnya gue ganti 13 Pro gitu. Dan buat kalian yang mau beli gadget, beli iPhone, iPad atau yang lain, kalian bisa cek di toko HP dia. Jadi nama tokonya itu toko HP dia, ada di Tokped. Ya, jadi jangan salah, toko HP dia ada di Tokopedia gitu. Karena di situ dia harganya terjangkau banget. Ini gue honest review aja ya, karena gue udah beli iPad Pro di sana gitu kan. Gue udah beli MacBook di sana dan itu terjamin lo pesan aja langsung dari aplikasinya dan akan diantar sesuai pesanan lo. Mungkin gue tahu kalian pasti masih ragu-ragu ya beli gadget online, tapi gue udah beberapa kali beli dari sana dan semuanya oke banget. Kalau kalian masih ragu-ragu, kalian bisa chat di WA adminnya ya. Nomor WA-nya kalian cek aja di description box produk di toko HP dia. Biasanya ada di situ. Dan ya kalian bisa lihat review-reviewnya juga. Karena yang beli di sana juga udah banyak gitu. Jadi kalian nggak perlu takut lagi barangnya KW, terus refurbish. Kalian nggak perlu takut karena gue udah pakai sendiri dan ini ori gitu guys. Definitely gue bakalan beli gadget lagi di toko HP dia. Kalau kalian nonton videonya Gadgetin, dia juga ada video unboxing iPhone 13 Pro, Pro Max juga, dan 13 gitu. Pokoknya itu barangnya juga dari toko HP dia. Jadi benar-benar toko HP dia tuh the best banget lah, harganya bersaing, terus juga barangnya langsung ready. Jadi pokoknya kalian lihat aja di toko HP dia. BTW linknya gue taruh juga di bawah, nanti dicek aja ya.